Assalamualaikum Bu. Apakah saya bisa bercerita dengan Ibu tentang permasalahan saya? Waalaikumsalam. Boleh nak, dengan senang hati Ibu akan mendengarkan ceritamu. Makasih Bu atas kesediaan Ibu untuk mendengarkan cerita saya. Mari sini, duduk dekat Ibu. Ceritakanlah permasalahanmu. Maaf Bu, Apakah ini kursinya, masalahmu di rumah atau di sekolah? maaf Bu, kursinya patah. Baik Bu, Kasihan, ini ya. masalah sekolah Bu. Tadi kursinya patah. Jadi gini Bu ceritanya. Akhir-akhir ini kan ada sesuatu yang mengganjal buat saya. Hingga saya merasa tidak nyaman di sekolah. Pertama, terutama pada salah satu mata pelajaran. Karena masalah itu membuat saya susah tidur Bu. Waduh, begitu beratnya masalahmu ya nak, sehingga kamu sulit untuk tidur. Ayo, sekarang mulailah bercerita dengan Ibu. Mungkin Ibu bisa membantumu. Dan kira-kira mata pelajaran apa dan apa yang ingin kau capai di akhir perbincangan kita ini? Bentar Bu ya, saya ambil kursi dulu. Aduh, Saya ganti kasihan ya. kursi Bu. Ya, enggak Bu ya. apa-apa. Mm-mm. Ya Bu. Ya, pada ini Bu, mata pelajaran bahasa Inggris. Sebenarnya sederhana saja sih Bu. Setelah perbincangan ini saya mendapatkan solusi yang terbaik dari Ibu tentang permasalahan saya. Lalu, selain mendapatkan solusi, apa yang ingin kau capai? Ada sih Bu, saya ingin memperbaiki cara saya belajar sehingga saya bisa mendapatkan nilai yang optimal. Selain itu juga saya ingin bisa dengan nyaman dan enjoy saat belajar nantinya. Baik, bisa ceritakan dengan Ibu apa yang membuatmu merasa tidak nyaman pada pelajaran bahasa Inggris tersebut? Gini ya Bu, gini saya merasa diperlakukan secara tidak adil Bu dalam proses belajar maupun nilai belajarnya tidak adil dan nilai juga saya rasa tidak adil Bu. Lalu, apa yang membuatmu merasa guru itu tidak adil, nak? Gini di kelas itu kan bapak guru tuh memberikan les privat untuk di luar jam kelas di rumahnya. Nah semua teman itu kan ikut. Nah cuma saya sendiri yang tidak ikut les dan semua teman-teman saya ikut les itu mereka nilainya bagus-bagus Bu. Sementara itu nilai saya jelek. Mungkin karena saya tidak ikut les ya. Oh, begitu. Ibu mulai memahami perasaanmu, dan Ibu akan mengulas satu persatu ya. Selain nilai yang kamu dapatkan kurang bagus, lalu hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Iya, saya merasa tidak nyaman ketika guru bahasa Inggris tersebut sering nyindir-nyindir Bu. Jadi, kamu merasa tersindir ya? Kalau boleh Ibu tahu, seperti apa sih sindiran guru tersebut? Gini Bu, guru tersebut sering berkata, anak-anak, kalian dapat ikut les jika kalian mengalami kesulitan dalam belajar ya. Jadi saat itu saya tersindir Bu, kan nilai saya kecil. Oh, jadi guru tersebut sering bilang begitu, sehingga kamu merasa tersindir karena tidak ikut les. Ya begitulah Bu, seperti itu. Baik, sekarang Ibu mulai memahami. Tapi mengapa kamu merasa terbebani dengan itu dan merasa tidak nyaman? Iya Bu, karena nilai saya yang kecil itu kan mungkin karena saya tidak ikut les. Sementara itu nilai teman-teman yang ikut les semuanya bagus-bagus Bu. Oke, lalu kira-kira hal apa yang kamu lakukan untuk mengetahui itu? Ya, saya suka kan tanya-tanya sama teman tentang apa yang mereka lakukan dan pelajari saat les. Menurut teman-teman itu mereka sering membahas soal-soal ujian Bu dan mereka juga belajar lagi setelah pulang dari les sehingga mereka lebih paham Bu. Oh, begitu. Berarti teman-temanmu sering membahas soal-soal di tempat les ya? Lalu mereka belajar lagi di rumah setelah pulang dari tempat les ya, nak? Itu artinya teman-temanmu kerja keras sekali ya untuk belajar. Lalu ibu ingin tahu, apa nih yang kamu lakukan dalam belajar? Iya, saya kan coba tanya pada guru tersebut Bu, Hmm. tapi saya takut nanti dimarahi.
Oke, Ibu mau tanya, apakah kamu pernah dimarahi oleh guru bahasa Inggris tersebut? Ya, selama belajar bersama beliau sih belum pernah Bu dimarahi. Menurut saya guru tersebut baik sih sebenarnya Bu dan sabar. Dan mungkin saya agak sedikit grogi Bu. Lalu, mengapa kamu tidak mencoba untuk menemui guru tersebut? Iya ya. Tapi saya nggak kepikiran loh Bu. Beliau kan guru yang baik dan sabar. Takutnya nanti beliau tersinggung. Lalu, jika kamu bertemu beliau, apa yang ingin kau sampaikan padanya? Apa Bu ya? Ya gini saja. Jika saya bertemu beliau, saya akan beritahu beliau tentang alasan saya tidak bisa ikut les Bu. Untuk mereka tuh dan kira-kira apakah akan berpengaruh nilai saya jika saya tidak ikut les? Saya akan tanya langsung Bu sama beliau. Kalau aku tidak ikut les Pak, kira-kira nilai saya apakah berpengaruh? Gitu. Nah, itu hal baik dan bagus sekali, Nak. Sekarang coba jelaskan pada Ibu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin nilai kamu akan bagus walaupun kamu tidak ikut les? Ya iya sih Bu. Selain belajar dari beberapa sumber buku, kan saya juga suka membuka-buka video pembelajaran di internet. Nah, itu kan bisa menambah pengetahuan saya juga untuk mengatasi kesulitan belajar saya. Nah, tapi setelah nenek saya sakit, Bu. Kan nenek saya kan udah tua, Bu. Jadi sakit-sakitan. Ibu saya jadi sering ke rumah nenek secara bergantian dengan saudaranya. Ya, untuk merawat nenek saya yang sakit. Dan saya kan harus menjaga adik saya setelah pulang sekolah. Adik saya tuh usianya 5 tahun loh Bu, 5 tahun Bu, 5 tahun, bayangkan. Anaknya aktif sekali, sehingga saya tidak bisa belajar dengan fokus Bu, sering diganggu. Rambut saya nih sampai putih semua Bu, nih dijambak-jambak pakai gendong Bu. Gimana tuh Bu? Baik, ya, baik. Usahamu itu sudah bagus sekali dan usahamu untuk membantu ibumu itu juga baik sekali. Ibu bisa menangkap permasalahanmu. Sekarang coba kamu refleksikan, Nak. Apakah nilai yang kecil kau dapatkan itu karena kamu tidak ikut les atau karena kau sibuk membantu ibumu untuk mengurus adikmu? Ayo. Iya, iya juga sih Bu. Mungkin seperti ibu ya, seperti itu ya Bu ya. Ya gitulah Bu, gimana ya? Ya mungkin seperti itu Bu. Ya, Iya juga. Lalu kamu, kalau sudah seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan? gini Bu, kalau ikut les rasanya kan sulit lah Bu ya, nggak mungkin. Jadi di saat ibu saya membawa adik saya ikut serta, saya coba belajar dan bertanya pada teman sekelas saya yang bernama Akika. Nah, Akika anaknya pintar Bu, dia rajin dan suka menolong. Rumah Akika kan dekat dengan rumah saya Bu, dan Akika kan pernah bilang ke saya, ia mengajak belajar bersama. Dan rencananya saya besok akan menemui guru bahasa Inggris tersebut Bu, untuk menjelaskan semuanya Bu. Wah, bagus itu, Nak. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan belajar lebih giat lagi Bu, dan mulai menyusun jadwal saya untuk belajar Bu. Mantap. Itu rencana yang luar biasa. Lalu agar rencanamu berhasil, pasti ada dong orang yang bisa kamu minta bantuannya, kamu dapatkan komitmen. Ya ada Bu, itu tadi. Saya kan akan belajar sama Atika Bu, karena kan Atika tuh anaknya pintar. Dia baik Bu, dan suka menolong. Lagi kalau belajar di rumah kan suka dibuat cemilan sama orang tuanya, sama teh manis. Nah, saya juga akan sering bertanya pada guru agar kesulitan belajar saya dapat diatasi Bu. Jadi kan bisa kenyang kan Wah, belajar. wah, itu bagus sekali, Nak. Tetap semangat dan semoga berhasil ya. Amin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Saya merasa lega loh Bu setelah bercerita sama Ibu. Sama-sama, Nak. Bu, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih ya atas nasihat Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.